Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melania NPM 217442020. Di sini saya akan menceritakan isu demokrasi hak asasi manusia yang terjadi di dunia sebagai tugas mata kuliah kewarganegaraan dosen pengampu Bapak Rahmat Ibadullah Ahram. Sebelum membahas isu-isu yang terjadi, saya akan menjelaskan apa itu demokrasi, apa itu HAM, dan apa sih kaitannya demokrasi dan HAM. Demokrasi ialah dari bahasa Yunani, artinya kekuasaan di tangan rakyat. Dijabarkan dalam politik modern sebagai semua keputusan politik penting harus diputuskan langsung oleh rakyat atau melalui perwakilannya. Demokrasi adalah sistem pemerintahan atau bentuk pemerintahannya di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Hak asasi manusia, atau yang sering disingkat dengan HAM, diperingati setiap tanggal 10 Desember. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar atau hak pokok milik setiap orang sejak lahir yang dianugerahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa kepada setiap individu, dan setiap orang wajib menjaga, menghormati haknya setiap orang lain. Jadi, demokrasi dan HAM itu saling berkaitan karena HAM akan terrealisasi. Dengan kata lain, dapat terwujudkan dalam pemerintahan yang demokratis yang menghormati dan melindungi terhadap HAM setiap warga negaranya. Baik, di sini saya akan menceritakan isu demokrasi HAM di dunia yang berjudul Kekejaman Hitler di Jerman. Hitler dengan nama lengkap Adolf Hitler, kelahiran Austria pada 20 April 1889, adalah seorang politisi Jerman dan ketua Partai Nazi. Ia menjabat sebagai kanselir Jerman sejak tahun 1933 sampai 1945 dan diktator Jerman Nazi dari tahun 1934 sampai tahun 1945. Hitler menjadi tokoh utama Jerman Nazi Perang Dunia II di Eropa dan Holocaust. Melalui Nazi, rezim Adolf Hitler mengusir hingga melakukan pembantaian massal terhadap orang-orang Yahudi. Pembantaian tersebut terkenal dengan sebutan The Holocaust, yakni pembantaian massal terhadap warga Yahudi dalam kurun waktu 4 tahun dari tahun 1941 sampai 1945. Menurut catatan sejarah, setidaknya Nazi sudah melakukan pembantaian sekitar 6 juta orang Yahudi pada tahun-tahun pemerintahannya. Setiap orang Yahudi yang tinggal di Jerman akan dibawa ke kamp konsentrasi untuk melakukan kerja paksa dan penyiksaan. Hitler yang supremasis dan termotivasi oleh ras mengakibatkan kematian sekitar 50 juta orang dalam Perang Dunia II, termasuk 6 juta kaum Yahudi dan 5 juta etnis, yang pemusnahan sistematisnya diperintahkan oleh Hitler dan rekan-rekan terdekatnya. Persidangan pasca perang menegaskan peran penting propaganda dalam mempertahankan dukungan politik terhadap rezim Nazi dan dalam membenarkan penindasan terhadap kaum Yahudi dan korban lainnya selama era Holocaust. Penuntutan terhadap penyebar propaganda atas kejahatan terhadap kemanusiaan menjadi presiden penting yang diajukan oleh badan-badan dan pengadilan internasional hingga saat ini. Biasanya, kejahatan terhadap kemanusiaan dilakukan atas dasar kepentingan politik, seperti yang terjadi di Jerman oleh pemerintahan Hitler, serta yang terjadi di Rwanda dan Yugoslavia. Kejahatan kemanusiaan ini diatur dalam Statuta Roma dan diadopsi dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia atau yang disingkat dengan HAM di Indonesia.
Menurut undang-undang tersebut dan juga sebagaimana diatur dalam pasal 7 Statuta Roma, definisi kejahatan terhadap kemanusiaan ialah perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Selain itu, kejahatan terhadap kemanusiaan merupakan salah satu dari 4 pelanggaran HAM berat yang berada dalam yurisdiksi International Criminal Court atau yang disingkat dengan ICC. Pelanggaran HAM berat lainnya antara lain genosida, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kejahatan terhadap umat manusia adalah istilah di dalam hubungan internasional yang mengacu pada tindakan pembunuhan massal dengan penyiksaan terhadap tubuh orang-orang sebagai suatu kejahatan penyerangan terhadap orang lain. Para sarjana hubungan internasional telah secara luas menggambarkan kejahatan terhadap umat manusia sebagai tindakan yang sangat keji pada suatu skala yang sangat besar yang dilakukan untuk mengurangi ras manusia secara keseluruhan. HAM sangat penting karena mereka melindungi hak kita, baik itu hak kebebasan dan keamanan. HAM mengembangkan saling menghargai antara manusia. HAM mendorong tindakan yang dilandasi kesadaran dan tanggung jawab untuk menjamin bahwa hak-hak orang lain tidak dilanggar. Itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.